Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah, kalau semuanya sedang baik. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan kita. Amin. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen kalian dulu, akan mengecek kehadiran dulu. Satu-satu akan Ibu absen ya, mulai dari Ade. Hadir terus, Bu, nggak pernah absen. Ya, terima kasih Ade, selalu hadir. Kemudian Angga. Hadir, Ibu. Ya, terima kasih Angga. Kemudian Ya, sama-sama. Atus. Atus hadir Atus. Atus ngobrol terus. Hadir, Bu, maaf. Ya. Atus jangan ngobrol terus ya Atus ya. Kan udah mulai di absen. Setelah Atus, Ripna. Ada Ripna? Hadir Ibu. Ya, terima kasih. Sulastri. Hadir Bu. Ya, kemudian Harisman. Hadir, Bu. Ya, kemudian Yeni. Hadir Bu. Ya, Tommy. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Tommy, selalu hadir. Tendi. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Tendi. Kemudian yang terakhir Wiwin. Hadir, Bu. Ya, sudah semuanya ya di absen ya, tidak ada yang terlewat. Yeni belum, Bu. Yeni, oh maaf Bu, Yeni. Yeni udah hadir. tadi. Udah ya Udah. tadi ya. Oh iya, maaf, Bu. Ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Harisman, bawa buku catatannya Harisman. Oh, Ibu, ini ada buku catatannya. Ya. Ya. Adek, bawa Dek. Ya. Awas ya, Adek suka lupa bawa buku Ade lepas dulu maskernya catatan. kalau ngomong. Tendi bawa buku catatannya, Tendi. Bawa, Bu. Ya. Terima kasih ya yang sudah mempersiapkan diri untuk belajar di hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu mau bertanya dulu. Materi pembelajaran sebelumnya masih ingat kita membahas apa? Sejarah ya, Bu. Apa tuh? Apa, Ibu ya? Oh, Bukan lupa pelajarannya ya. banyak, Bu, kita, Bu. Jadi saya lupa, Bu. Iya, lupa ya. Bentar. Nih, coba kalau sudah melihat ini bagaimana? Apa ingat pembelajaran yang sebelumnya sudah dipelajari? Ya, pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tentang mengidentifikasi butir-butir penting buku non-fiksi. Ingat, Oh, iya, Bu. Adek? Ya, Bu, dikit-dikit, Bu. Ya. Coba saya ingat-ingat lagi ya. Ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita kan mengidentifikasi butir-butir buku non-fiksi. Dan untuk sekarang, pembelajaran untuk sekarang, kita akan menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi. Ya. Nah, sebelum ke materi pelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pakai untuk pembelajaran buku non-fiksi. Yang pertama, kompetensi dasarnya nomor 3.7 mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau Bu, saya non-fiksi. izin dulu, Bu, ya. Mau ke belakang, Bu. Iya, silakan Tommy. Non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca.
Terus 4.7 menyajikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Indikator pencapaian kompetensinya untuk kompetensi dasar 3.7 yang 3.71 menentukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi dan 3.7.2 menguraikan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensi dasar 4.7, 4.71-nya menafsirkan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi seperti identitas buku, garis besar isi, keunggulan buku, kelemahan buku, dan simpulan buku berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk 4.7.2 merancang laporan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk 4.7.3 menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca dengan tepat dan gotong royong. Kemudian, peserta didik mampu menafsirkan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi seperti identitas buku, garis besar isi, keunggulan buku, kelemahan buku, dan simpulan buku berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan tepat dan gotong royong. Kemudian, peserta didik mampu merancang laporan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan tepat dan gotong royong. Yang terakhir, peserta didik mampu menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi dengan tepat dan mandiri. Ya, itu kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, buku non-fiksi ini bisa kita pelajari manfaatannya untuk kehidupan sehari-hari, apalagi ini untuk jurusan OTKP ya, otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi dengan mempelajari buku non-fiksi ini, butir-butir penting buku non-fiksi ini, kita akan dimudahkan atau lebih mudah dalam memahami atau mengerjakan segala pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertian buku non-fiksi. Pengertian buku non-fiksi pertemuan lalu masih sudah dibahas. Dan masih ingat tidak ini pengertiannya? Masih ingat semuanya? Masih, Bu. Ya. Jadi pengertian buku non-fiksi itu buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, kajian penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya yang bagaimana? Contohnya buku non-fiksi itu bisa buku-buku pelajaran yang kita pakai untuk belajar sehari-hari, buku paket, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan-laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, itu semuanya termasuk ke dalam buku non-fiksi. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok kalian. Oh ya, Ibu lupa. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah dibuat kelompok ya? Ya, Bu. Nah, jadi sekarang penggunaan kelompoknya masih seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi tidak berubah. Ya, Kelompok Bu. 1, sebentar, Ibu lihat dulu. Kelompok 1 ada Tommy, Atus, Ade, Harisman, dan Ripna. Kemudian kelompok 2, Tendi, Sulastri, Yeni, dan Wiwin. Nah, Ya. saya kelompok mana, Bu? Siapa? Oh, Angga.
Angga Kelompok masuk dua, Kak. kelompok 2. Ah, Iya, tadi ya. Ibu lupa menyebutkan. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sebelum ke materi yang utama, Ibu akan memberikan dulu tes awal ya kepada kalian, dan Ibu akan kirim link Google Form-nya di grup kelas ya, grup kelas OTKP. Silahkan dilihat grup kelasnya. Bu. Sudah ada, Win, sudah ada? Ada, Bu. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Itu pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Ya. Buku non-fiksi itu berarti buku yang bukan kayak seperti cerpen ya, Bu? Atau novel? Iya, bukan. Kalau novel dan cerpen itu masuknya buku fiksi. Iya, iya. Iya. Kayak buku pelajaran, Bu, ya? Iya, kalau Oh, non-fiksi itu ini. buku-buku pelajaran. Jadi di dalamnya itu ada ilmu-ilmu pengetahuan yang memang sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan keilmuannya. Bukan Bu, sembarangan. Bu, Iya, buku paket tuh gimana ya, Bu? Kok paket itu kayak menu di makanan gitu, ada paket 1, paket 2. Itu maksudnya apa buku paket ya? aduh, ada ini makanan terus ya yang dipikirkannya ya. Efek lapar ya pagi-pagi belum sarapan ya, Dek ya. Bu, malum lah. Tadi minta jajan ke saya ke kantin, Bu. Iya, yang namanya buku paket itu sama dengan buku pengayaan ya, Dek ya, bukan paket makanan ya. Sudah dikerjakannya sudah? Sudah, Bu. Ya. Saya sudah. Sudah, Bu. Yang lainnya sudah belum? Sudah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Iya. Gimana? Enggak sudah? Pinjam di tek. Sudah lagi, Bu. Ya. Tendi sepertinya masih bingung. Sudah belum, Tendi? Bisa tidak mengerjakannya? Bisa, Bu. Ya. Ini lagi mengerjakan, Bu. Sambil Ayo dong kirim jawabannya nih, aku masih bingung. Ada yang ngapain bawa tipek, ngisinya juga di Google Form. Ade itu ya, cuma alasan aja yang modus ya. Iya, dia mau nyontek, Bu. Iya, tuh sama tuh Harisman juga tadi malah minta contekan. Ayo dikerjakan masing-masing. Ya, jangan menyontek ke teman-temannya. Ya, Bu. Bu, Tommy malah tiduran di bawah meja, Bu. Tommy, jangan tiduran. Tidur itu nanti di rumah ya. Sekarang waktunya belajar. Jadi harus Udah, aneh banget. fokus belajar ya. Oh, Tommy nggak ada kan. Sudah dikerjakan semuanya. Udah, Bu. Sudah. Baik, Bu, sudah. Alhamdulillah Ya. sudah bisa dikerjakan, Bu. Ya, Ripna sudah. Sudah, Bu. Ya. Atus, bagaimana sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus kalau sudah. Ini sudah ya, Ni? Sudah, Bu Guru. Ya, berarti sudah semuanya ya. Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah semuanya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Diperhatikan ya semuanya.
Ibu nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya. Sebentar. Sebentar ya. Ya, Bu. Iya. Judul Psikologi Komunikasi, pengarang Dr. Andes Jalaluddin Rahmat MSE, penerbit PT Remaja Rosda Karya, tebal buku 318 halaman. Bab 1 menjelaskan tentang psikologi komunikasi adalah suatu komunikasi yang efektif agar kedua belah pihak komunikasi mendapatkan persepsi yang sama. Bab 2 menjelaskan tentang kita mengikuti besarnya pengaruh situasi dalam menentukan perilaku manusia. Namun manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang dihadapinya. Sesuai dengan karakteristik personal, merupakan hasil interaksi yang menarik antara keunikan individual dengan kemampuan situasional. Bab 3 menjelaskan tentang faktor penentuan sugesti tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi juga berasal dari perhatian, sensasi. Sedangkan dalam mekanisme pemikiran, persepsi harus dalam fungsional dan struktural otak manusia. Bab 4 menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dibutuhkan sebuah persepsi seperti orang lain, diri sendiri, lingkungan, serta hal-hal yang dirasa perlu. Bab 5 menjelaskan tentang pentingnya komunikasi dalam kelompok agar terjalin percakapan yang sesuai harapan dan maksud yang sesungguhnya. Bab 6 menjelaskan tentang komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar. Komunikasi massa berefek pada kehadiran komunikasi itu sendiri, kognitif, afektif, dan behavioral dalam komunikasi massa. Bab 7 menjelaskan tentang psikologi komunikator serta psikologi pesan penting dalam sebuah komunikasi. Komunikator dan pesan yang baik pula tentu akan menyebabkan pembicara komunikator mudah berkomunikasi dan mengerti akan apa yang dibicarakan. Kesimpulannya, setelah membaca buku, saya semakin tertarik untuk mempelajari dunia psikologi dan juga di buku dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah memperhatikan video yang sudah Ibu tayangkan barusan ya. Sudah diamati tayangan videonya. Nah, video tersebut termasuk ke dalam video contoh laporan butir-butir penting buku non-fiksi ya. Hanya video itu dibentuk video kan, tidak hanya berupa catatan atau paragraf ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu tentang menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca buku-buku pengayaan ya seperti tadi ya, buku pelajaran, buku paket kata Adik, dan buku-buku seperti majalah, makalah. Maaf, Bu. Nah, itu. Tadi di WC-nya ngantri. Iya, Tommy, tidak apa-apa. Ya. Jadi, selain dalam pembelajaran sekarang juga, kalian harus membaca buku ya. Membaca buku-buku pengayaan, karena di dalam buku-buku pengayaan itu terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan
yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya. Nah, ini langkah-langkah menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi. Langkah pertama, kita harus menentukan data lengkap buku. Nah, data lengkap di sini pastinya mengenai nama pengarangnya siapa, penerbitnya, tahun terbitnya tahun berapa, tebal bukunya berapa halaman, cetakan keberapa. Kan tidak hanya satu cetakan ya, buku itu kalau ada revisian itu bisa dicetak lagi, kemudian dicetak lagi. Nah, itu bisa jadi cetakan kedua atau cetakan ketiga. Kemudian nomor ISBN. Nomor ISBN di sini berarti nomor internasional buku ya. Jadi tidak semua buku memiliki nomor ISBN. Dan yang terakhir itu ukuran buku. Ukuran buku biasanya suka ada tercantum di bagian data buku. Ada juga yang memang tidak mencantumkan ukuran buku. Jadi langkah pertama kita harus menentukan tadi data lengkap buku. Ya, Ade, jangan ngobrol terus, Dek. Perhatikan ya. Maaf Bu. Ya. Untuk langkah kedua, kita harus menentukan garis besar isi buku. Nah, garis besar isi buku di sini dapat ditelusuri melalui halaman daftar isi. Tahu yang bagaimana daftar isi? Tahu Bu. Ya. Ini bukan Bu daftar isi Bu. Kelihatannya Bu ya. Ya, daftar isi itu halaman awal ya. Halaman awal dari buku pengayaan itu daftar isi. Sebentar. Nah, ini ya, kelihatan tidak? Ya, ini merupakan daftar isi. Nah, daftar isi ini isinya garis-garis besar isi buku. Jadi, tanpa kita baca keseluruhan buku, kita bisa dengan cepat menemukan garis besar isi buku itu di dalam daftar isi. Yang ketiga, langkah ketiga, kita tentukan keunggulan buku. Nah, keunggulan buku di sini bisa dari fisiknya, dilihat dari covernya, dari tampilannya, dari kualitas kertasnya, dari gambar-gambarnya, dari ketebalan kertasnya. Itu bisa menjadi keunggulan buku. Langkah keempat yaitu kelemahan buku. Nah, setiap buku yang dibuat atau dicetak itu tidak semuanya lengkap, ya. Pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan buku di sini artinya hal-hal yang menjadi kekurangan dari buku. Nah, kalau yang namanya kekurangan berarti kebalikannya dari keunggulan buku. Dan yang terakhir itu kita harus menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini berisi kesimpulan dan komentar apakah buku itu bernilai, berkualitas, layak atau tidak layak untuk dibaca. Ini ya yang namanya langkah-langkah menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Sepertinya tidak, Bu. Ya, sudah mengerti semuanya ya? Bu. Ya, Dek, bagaimana? Itu kan kesimpulan, berisi kesimpulan dan komentar apakah buku itu bernilai, berkualitas, layak atau tidak layak untuk dibaca. Jadi kalau misalkan kata saya layak, kata orang lain tidak, gimana buku itu? Iya, kan ini komentar dari orang yang sudah pernah membaca buku tersebut. Pasti komentarnya akan berbeda-beda. Boleh ya Bu ya? Boleh, Adik. Kan kalau misalnya Adik sekarang menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi punya Adik nih ya, dan Adik membaca bukunya. Yang menurut Adik kalau misalnya itu layak dibaca ya tuliskan, dan belum tentu layak untuk orang lain gitu. Jadi sesuaikan saja dengan laporannya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Yo, kenapa? Pada diem. Lainnya, Ya, Angga bagaimana? mungkin itu, Bu, yang saya ingin tanyakan.
itu keunggulan buku. Nah, kalau kan ada beberapa buku yang nggak ada gambarnya, berarti itu Ya, bisa masuk ke kelemahan mungkin ya, Bu? iya, Kalau tidak disertai ilustrasi gitu ya. Hmm, iya. Kalau misalnya bukunya bacaan semuanya kan jadi males bacanya ya, enggak ya. ya, ya. Jadi itu akan masuknya ke kelemahan buku. Oh, Nah, gitu, Bu, Bu. Bu, ya, buku Dek. buku gambar tuh bohong, Bu. Bohong bagaimana, Dek? Ya, saya beli buku gambar kok kosong, Bu, isinya. Kan ada gambarnya di depan, Dek, di Oh iya, di baru bagian nyadar. Oh iya. depannya. Maaf, Bu, Iya. bercanda, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa, Dek. Jadi kan nanti sama adik asalnya bersih dikasih gambar gitu. Nah, itu jadi nanti buku gambar-gambar adik. Gitu, Dek. Ayo, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Malu-malu tuh, Harisman. Iya ya, Harisman malu-malu. Biasanya bawel, kenapa nih Harisman ngantuk ya? Harisman jangan diam aja jadi aneh ya kalau di kelas Maaf Bu, Harismannya ini enggak itu. mata saya tiba-tiba perih. Kenapa Harisman matanya? Mata ini habis lihat bacaan karena kecil ya Bu, jadi saya nggak bisa kelihatan. Hmm, mungkin Harisman harus diperiksa matanya Harisman. Oh iya Bu, nanti saya Kalau periksa ya kurang Bu. jelas, iya. Ya Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu anggap sudah mengerti ya semuanya. Ibu maaf ini garis besar itu ringkasan atau hanya poin-poin besarnya saja Ibu? Nah, Diisi garis besar. ya, poin-poinnya saja. Poin-poin yang ada dalam daftar isi. Jadi itu lebih memudahkan. Oh iya, berarti bukan gagasannya ya Bu ya. Jadi di setiap poin itu kan ada setiap paragraf yang berisi gagasan. Berarti kita cukup poin-poinnya saja, tidak disertai dengan gagasan-gagasan yang ada di dalam uraian si subbab tersebut gitu Bu. Iya, kalau misalnya diuraikan semuanya, Harisman akan terlalu panjang nanti laporan butir-butir pentingnya. Kan dalam satu Iya. buku itu tidak hanya terdiri dari 3 bab misalnya, tapi kan ada yang sampai 5 bab, ada yang sampai 6 bab. Kalau misalnya semuanya dijelaskan, diuraikan, nanti laporan butir pentingnya mau segimana banyak gitu. Oh, berarti kita cukup memahami dari daftar isinya saja begitu ya Bu? Iya. Oh iya, baik-baik Bu. Iya, karena kan sebelum kita menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi, pembelajaran sebelumnya, kita sudah menganalisis butir-butir pentingnya, yaitu yang dianalisis mulai dari daftar isinya, kemudian dilihat isi uraian materinya seperti apa. Kalau kita hanya melihat isi-isinya saja dari daftar isi, berarti kita nggak bisa melihat keunggulan dan kelemahan di isi bacaannya ya Bu. Berarti kita hanya bisa fokus ke bagian wujudnya, covernya, seperti itu, atau hanya bentuk simbol-simbol yang ada di dalam buku itu ya Bu. Iya, kalau dalam laporan butir-butir penting seperti itu. Kan sebelumnya Harisman lupa ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari menganalisis butir-butir pentingnya. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mencari butir-butir penting dari isi bukunya. Ya. Jadi sebelum menyusun laporan, dicari dulu isinya itu tentang apa sih? Apa aja sih yang dibahas dalam buku itu? Nah, kalau untuk laporan butir-butir penting, hanya garis besarnya saja yang bisa diambil dari daftar isi. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Harisman. Ya. Ada lagi yang ditanyakan dari yang lain? Nggak, Bu, cuma mau pindah kursi, boleh nggak, Bu? Depan, Bu, tadi yang kosong, Bu. Iya, boleh Adek. Ya tuh. Pindah biar jelas ya Adek ya. Di Kelihatan pinggir Bu Atus, jelas. di pinggir Atus masih ini kosong. Iya, tapi jangan usil ya Adek ya. Jangan gangguin Atus nanti. Duduknya pindah ke dekat Atus malah gangguin nanti.
ya. Sudah Ade paham, mah Bu? jahil, Bu. Iya, nggak boleh jahil, Adek. Nah, Ya, itu siapa? sesama teman sekelas itu harus rukun ya, nggak boleh saling jahil, harus baik. Karena suatu hari atau suatu saat pasti akan saling membutuhkan. Bu, Yeni melamun mulu di belakang, Bu, tuh. Ya ini kenapa ya nih melamun terus? Nggak apa-apa, Ibu. Saya sedang menyimak. Oh, Ah, baru tadi ya, bengong, Bu, kelihatannya. ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita akan lanjut ke LKPD. Ya, LKPD lembar kerja peserta didik akan Ibu bagikan melalui Google Form. Linknya Ibu kirim ke grup kelas kita ya. Ya, Bu. Ya, sudah ada linknya. Sudah, Belum, Bu. Ibu. Belum ke saya belum nyampe. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Kalau sudah ada, berarti kalian tugasnya menafsirkan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi, mulai dari identitas bukunya, data lengkapnya, kemudian garis besar isi bukunya, keunggulan bukunya apa, kelemahan bukunya apa, kesimpulannya apa. Silahkan kalian analisis. Nah, setelah diketahui data lengkapnya dan yang lainnya, silahkan buat dulu catatan kecil, kemudian dirancang laporan-laporan butir pentingnya. Nah, setelah dirancang, terus membuat atau menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksinya. Ya, di Google Form yang Ibu bagikan itu sudah ada beberapa link e-book yang akan kalian kerjakan. Silahkan kalian pilih salah satu linknya sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Jadi kalau kelompok 1 itu mengerjakan link e-book yang nomor 1. Kalau kelompok 2 berarti mengerjakan link e-book kelompok 2, nomor 2. Begitu juga seterusnya. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 10 menit cukup tidak? Cukup kayaknya, Bu. Cukup, Bu. Ya, atau mau ditambah lagi karena itu kan menganalisis laporan butir-butir pentingnya dari buku ya, jadi agak banyak. Tapi untuk garis besarnya bisa melihat daftar isi. Kecuali dalam bukunya tidak terdapat daftar isi, berarti kalian harus membuka bukunya per lembarnya, isinya tentang apa. Itu baru bisa menuliskan garis besar isi buku. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Gimana Ripna, mengerti tugasnya? Mengerti, Bu. Ya, kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan ya. Jangan diam saja. Jangan karena malu, tidak percaya diri, maka ya sudah, diam saja. Kan tidak tahu itu sudah betul atau belum. Makanya silahkan kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan. Ya. Ya, Bu, aku sudah ada bukunya. Ini mau ditelaah ya, Bu. Ya. Ya, silahkan ditelaah, dibaca baik-baik isinya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Data lengkap buku itu ada di bagian awal ya. Setelah lembar depan atau cover, itu langsung ada data-data lengkap buku.
Ya, jumlah halaman juga di sana sudah ada. Kalau di data lengkap buku tidak ada jumlah halaman, berarti kalian harus lihat halaman terakhirnya halaman berapa. Ya. Untuk cetakan dan nomor ISBN, kalau misalnya cetakannya tidak ada keterangan di sana, berarti tidak usah diisikan. Ataupun kalau mau diisi, itu cetakan masuk ke cetakan pertama. Kemudian nomor ISBN, kalau misalnya tidak ada nomor ISBN di dalam buku, berarti tidak usah dimasukkan nomor ISBN-nya. Bu, ukuran buku gimana, Bu? Nah, Pakai ukuran buku. pakai penggaris, Bu. Maksudnya gimana? Tidak usah diukur pakai penggaris, Adik. Biasanya ukuran buku itu ada yang dicantumkan di situ di data lengkapnya, ada juga yang tidak. Kalau Oh iya misalnya, ketemu, Bu. Ada, Bu, ketemu, Bu. iya, kalau misalnya tidak dicantumkan, berarti tidak usah diisi ukuran bukunya. Bagaimana? Bisa? Data lengkapnya sudah? Ya, Bu. Ya, kalau sudah data lengkapnya berarti Ya, diteruskan Bu. ke garis besar isi bukunya. Garis besarnya bisa dilihat di daftar isi ya. Garis besarnya sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, berarti sekarang keunggulan bukunya. Dilihat covernya, apakah menarik dari bentuk tulisannya, dari gambar-gambarnya, warna-warna yang dipilih dalam tulisan, warna-warna yang dipilih dalam gambar, apakah menarik atau tidak. Itu bisa dimasukkan ke dalam keunggulan buku. Sudah keunggulannya? Sudah, Bu. Sudah. Berarti lanjut ke kelemahan buku. Ada tidak kelemahannya? Ya. Bu, Misalnya kalau bukunya, bukan ya. kalau kita suka sama isi bukunya, Bu, jadi sulit, Bu, nyari kurangnya, Bu. Apa ya, Bu? Karena suka sama Ya, isinya, Bu. setiap buku pasti ada kekurangannya atau kelemahannya. Misalnya tidak ada nomor ISBN. Atau tadi kan kata Adek ukuran bukunya Bu nggak ada. Nah itu berarti masuk ke dalam kelemahan juga. Atau bacaannya Bu, materinya banyak tapi nggak ada gambar. Nah itu juga masuk ke dalam kelemahan buku. Atau misalnya materinya, bahasa yang digunakannya berbelit-belit, tidak dimengerti, tidak dipahami. Nah itu juga masuk ke dalam kelemahan buku. Sudah kelemahannya? Sudah, Ibu. Ya. Yang lainnya? Sudah, Ibu. Ya, Ripna. Tendi, nggak ada suaranya Tendi. Sudah belum? Belum, Bu, sedikit lagi. Ya, silahkan dikerjakan ya. Sesuai dengan isi buku yang diidentifikasi.
Kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu ya kalau sudah selesai. Mana nih kelompok 1 udah selesai belum nih? Siapa tadi? Ade udah selesai, Dek? Kelompok 1? Udah selesai. Ya. Ya. Berarti bukunya yang itu aja ya, Dek ya? Ya, ini kan tentang Ibu, Bu. Guru Iya. gokil, murid unyu. Kita kan unyu, Bu. Iya. Tadi itu kelompok 1 tuh Pak itu ya, Bu, Ade ya? Iya. Iya. Sudah selesai semuanya. Sudah, Bu, kelompok 1 sudah selesai. Ya. Nah, kelompok 2, gimana kelompok 2? Masih ada kesulitan? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, kalau sudah semuanya ya? Ya. Nah, kalau sudah berarti nanti hasil LKPD-nya akan Ibu periksa dan akan Ibu nilai. Ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kesimpulannya hari ini kita sudah mencoba membuat atau menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi dengan langkah-langkah. Pertama, menentukan data lengkap buku. Kedua, menentukan garis besar isi buku. Ketiga, menentukan keunggulan buku. Keempat, menentukan kelemahan buku. Dan kelima, menentukan kesimpulan buku. Ya, diingat ya, jangan sampai lupa lagi ya. Baik, Bu. Nah, Ya, Bu. tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Ibu. Paham. Kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan berikan kembali link tes akhir ya. Tadi kan di awal kita sudah melakukan atau mengisi tes. Sekarang Ibu akan kembali memberikan link untuk tes akhir. Sudah dikirim ya ke grup, silakan dicek. Baik, Ibu. Ya, Bu. Ya. Nggak bisa. Ya, mah dalam bentuk lisan gitu ya. Nah, ya teh bisa ya. Ini contoh. Ya, kenapa Win? Ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Bu. Tinggal Bisa ini. ya, Bu. sekarang Ya. bisa ya Sudah, Bu. mengerjakannya. Bisa, Bu. Iya. Siap, Bu. Dibanding di awal lebih mudah mengerjakan sekarang ya. Iya, Bu. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar mengenai menyusun laporan butir-butir penting buku non-fiksi ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang mengidentifikasi butir-butir penting buku non-fiksi. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab lain, yaitu tentang ceramah ya. Nah, sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan Tendi dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik teman-teman sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tendi sudah memimpin doa. Jadi, pesan dari Ibu, jangan sampai lupa lagi materi yang sudah kita pelajari ya. Di rumah jangan lupa membaca buku-buku non-fiksi seperti buku-buku pelajaran, makalah-makalah atau hasil dari penelitian. Itu semua bisa menambah pengetahuan kita ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Tommy, Tommy. Tommy. Saya baru keinget ya, Tommy, Bapak, Ibu, teman-teman Tommy. Tommy, ya. Tommy. Jangan dulu pulang, Tommy.